wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Semoga anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum mulai belajar, mari kita membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu depan. Materi pada pagi hari ini tentang surat At-Takasur. Sebelum ibu menjelaskan tentang surat At-Takasur, tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah yang pertama, anak ibu mampu menjelaskan tentang pengertian surah At-Takasur, dan yang kedua, anak ibu mampu melafalkan dan menerjemahkan arti dari surah At-Takasur. Yang ketiga, anak ibu bisa memahami atau menjelaskan isi kandungan surah At-Takasur, dan yang terakhir, anak ibu bisa menjelaskan sebab turunnya surah At-Takasur. Baiklah, sebelum ibu menjelaskan surah At-Takasur, mari sama-sama kita membacanya atau dengarkan ibu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha aynal yaqin. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Itu adalah surat At-Takasur. Pengertian surat At-Takasur. Nama surah At-Takasur ini diambil dari ayat pertama, yaitu At-Takasur, yang artinya adalah bermegah-megahan. Surah At-Takasur adalah surah yang ke-102 yang ada di dalam Al-Quran, atau urutan yang ke-102, yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Itu adalah pengertian dari surat At-Takasur. Surah At-Takasur berjumlah 8 ayat. Surah At-Takasur berjumlah 8 ayat. Kemudian yang kedua, sebab turunnya atau asbabun nuzul dalam surah At-Takasur itu adalah menurut Ibnu Hatim yang bersumber dari Ibnu Buraidah meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan oleh Allah berkenaan dengan dua kabilah Ansor. Siapa yang dua kabilah Ansor? Yaitu Bani Haritsah dan Bani Haris. Bani apa nak? Bani Haritsah dan Bani Haris. Kenapa? Karena mereka berdua ini yaitu saling menyombongkan diri dengan kekayaannya dan keturunannya. Mereka itu menyombongkan diri, membanggakan diri bahwasannya mereka itu adalah yang paling hebat. Itu adalah
Bani Harisah dan Bani Haris. Itulah sebab turunnya surah At-Takasur, sehingga Allah menurunkanlah surah At-Takasur bahwasanya kita dilarang untuk bermegah-megahan. Kemudian isi kandungan di dalam surah At-Takasur yang pertama, larangan hidup bermegah-megahan selama hidup di dunia. Jadi kita dilarang untuk hidup bermegahan. Kita tidak boleh berbangga-bangga. Karena apa nak? Karena harta itu adalah titipan dari Allah. Jadi kita tidak boleh bermegah-megahan. Kita harus hidup dengan sederhana. Siapa yang hidup bermegah-megahan di dunia, maka Allah akan memasukkan kita ke neraka jahim. Isi kandungan yang kedua, larangan menumpuk harta hingga melalaikan Allah. Kita diberi rezeki oleh Allah, diberi harta yang melimpah oleh Allah, sehingga harta yang diberikan oleh Allah tadi kita tidak mau berbagi kepada orang yang tidak mampu, sehingga kita tumpukan harta itu banyak sampai banyak. Akhirnya apa? Melalaikan Allah. Melalaikan Allah itu apa? Lupa dengan sholat, lupa dengan bersedekah. Ya nak ibu, itulah larangan menumpuk harta. Bahwasannya kalau kita menumpuk harta, maka kita akan lupa kepada Allah perintahnya. Yang ketiga, Allah meminta pertanggungjawaban atas nikmat di dunia. Pertanggungjawaban apa? Itu sholatnya, sedekahnya, amal baiknya, amal solehnya. Allah telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan, berupa rezeki. Maka harta yang banyak diberikan oleh Allah kepada kita, maka Allah akan mempertanyakan kemana harta kita perginya. Maka Allah meminta pertanggungjawaban atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang keempat, Allah memasukkan neraka jahim bagi yang bermegah-megahan. Makanya yang ketiga ini, kalau kita melanggarnya, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam neraka jahim. Paham anak ibu? Semoga anak ibu paham ya. Kemudian kosakata surat At-Takasur. Kosakata berarti penggalan, arti dari surah At-Takasur. Penggalan dari ayat surat At-Takasur, dari suratnya. Al-Hakumu artinya telah melalaikan kamu. At-Takasur bermegah-megahan. Hatta sampai. Zurtumu kamu masuk. Al-Maqabiru ke dalam kubur. Kalla sekali-kali tidak. Saufa nanti kelak. Ta'lamuna kamu mengetahui. Al-yaqinu dengan pasti. Latarawunna niscaya kamu akan melihat. Al-jahimu neraka jahim. Latus alunna kamu pasti akan ditanyai. Yaumaizin pada hari itu. Ani tentang naimu kenikmatan. Ini adalah kosakata dari tunggalan surat At-Takasur. Arti dari surat At-Takasur yang pertama, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Melalaikan kamu tadi sudah berjelaskan. Meninggalkan sholat, tidak mau bersedekah, tidak mau berbuat kebaikan. Arti yang kedua dari surat At-Takasur, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Maka kita dipertanyakan sampai kita sudah masuk ke dalam kubur, ditanyakan juga oleh Allah tentang apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Yang arti yang ketiga, janganlah begitu
kelak kamu akan mengetahuinya akibat perbuatan yang kamu lakukan. Arti yang keempat, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahuinya. Yang kelima, janganlah begitu, kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Terus, arti yang keenam, niscaya kamu benar-benar melihat, yaitu neraka jahim, jika kamu melalaikan perintah Allah jika diberi kemegahan. Yang ketujuh, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin, dengan mata kamu sendiri melihatnya, ainul yakin, dengan keyakinan, dengan kepastian kita melihatnya. Yang terakhir, kemudian kamu pasti akan ditanyai. Mana tadi? Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan. Kenikmatan apa? Yang kamu bermegah-megahan selama kamu di dunia. Jadi kesimpulannya, di dalam surah At-Takasur ini Allah melarang kita untuk bermegah-megahan. Nih, jika Allah telah memberikan kita suatu kenikmatan, maka kita harus menjalankan perintahnya, jangan kita lalaikan. Mungkin pembelajaran kita sampai di sini. Jika anak ibu kurang paham, boleh japri ibu, dan ibu akhiri pembelajaran kita dengan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.